Oke, selamat pagi. Jadi di pertemuan ini kita akan menjelaskan tentang Spark ya. Jadi Spark ini mungkin materi komponen terakhir ya daripada Hadoop, tapi mungkin bisa jadi ini yang akan menjadi kesayangan kalian gitu ya yang berhubungan dengan Hadoop ya. Kita juga bahas di sini Resilient ya, Distributed Database RDD gitu ya. Itu yang dataset ya, bukan database. Saya juga kadang kesel ya ngomong. Ya, dataset, itu bukan database. Ya, dataset sama database beda ya. Kayak adanya Spark ya, Spark intinya berkilau gitu ya. Jadinya ini kecepatan ya komputasi dalam memori ya, proses jadinya dan respon lebih cepat ya, lebih baik ya, MapReduce proses lebih kompleks ya. Generalitas ya, keumuman ya, berbagai workload ya dalam satu sistem ini batch up ya, jadinya contoh MapReduce ya, algoritma iterasi dan sebagainya. So, jadinya sini Spark ini arahnya ke bahasa pemrograman gitu ya, jadinya bisa diprogram tersendiri di sana untuk berjalan seolah-olah Hadoop. Ini kalau kalau dalam download Spark ini otomatis include Hadoop ya gitu ya. Ini itu interaksi query dan streaming data ya. Kemudahan menggunakan API untuk jadi bisa Scala, Python atau Java. Ininya Scala juga turunan Java gitu ya. Tapi kalau malas pakai Java ataupun turunannya bisa pakai Python. Ya, library SQL, machine learning, streaming dan proses graph dan lain-lain ya. Tapi di sini karena keterbatasan waktu kita bahas yang machine learning sama SQL aja ya, gitu ya. Banyak di Hadoop cluster ya sana. Apache ya. Mesos ini kita satu dengan Hadoop di sini ini tanpa Hadoop juga dia bisa jalan ya, bisa jalan. Tapi seolah-olah berjalan di Hadoop gitu. Nah, canggih banget jadinya. Mungkin kalau yang udah nyaman nanti pakai Spark berpikir untuk apa kemarin-kemarin belajar Hadoop gitu seperti itu mungkin ya. Dan ini digunakan untuk engineer ya, develop data processing ya, web apps ya misalnya, masih business case yang monitor, inspect dan tune up ya sana. Program dengan Spark API ya, umum mudah digunakan, fungsionalitas luas ya, mature dan reliable, sudah lumayan tidak beta-beta lagi gitu ya. Kininya United Stack-nya seperti Unified Stack seperti ini ya. Adanya Spark SQL, terus data streaming untuk real time ya, data ini ya streaming, Mlib machine learning, GraphX untuk graph processing, ya, terus standalone. Jadi sini ada Spark ini ya, ini kok ada ininya. So, kok ini malah hilang ya. Oke, ini tunggu ya. Saya perbaiki sambil perbaiki slide ini. Oke, oke gitu ya harusnya. Jadi Spark Core di sini standalone scheduler ya, sana Yarn dan Mesos. Nggak bisa dari sana ya. Oke, ya Yarn kita nggak sempat bahas ya karena ya nggak kepake juga, mending pakai Hadoop langsung gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi Spark Unified Stack, nah ya, Spark Core, ya, pusat general purpose team, scheduling dan sebagainya. Komponen di atas ya desain untuk saling beroperasi ya, bisa dikombinasikan seperti library pada program ya. Jadi keuntungan Stack ya, lebih tinggi mewarisi inherit sana ya, dan streaming dan lain-lain. Spark desain scale up ya, saatnya 1 sampai 1000 node. Jadi otomatis dia nanti melakukan pemrosesan paralel di sana ya. Jalan di dalam kelas manager, Hadoopian, Apache Mesos dan lain-lain ya. Itu standalone, bisa standalone atau Boolean scheduler bisa ya, sana Spark SQL dan Spark streaming gitu, ada dua ya, live streaming data ya. Di Spark streaming ya dekat dengan Spark Core API, mudah pindah ya antar aplikasi yang proses data tersimpan di memori dengan ya dalam waktu real time. Misalnya reliabilitas di Spark Core ya, misalnya machine learning Mlib di sana ya, MLlib sorry, algoritma ML desain untuk scale up antar cluster, graphics API, manipulasi graph dan komputasi graph paralel gitu ya. Ininya apa ya, sebenarnya kalau Spark ini gitu ya, Hadoop itu mau dijadikan satu mata kuliah itu sendiri bisa gitu. Nantinya big data itu mungkin arahnya lebih ke ini ya, yang sampai dipanda saja gitu misalnya, bisa juga seperti itu. Intinya Hadoop dan lain-lain atau Spark ini sendiri kalau mau jadikan mata kuliah juga bisa gitu ya sana ya. Ininya sangat luas sebenarnya, makanya kemarin ini ya apa namanya, klasifikasi clustering dan lain-lain dipisah jadi data mining, itu aja udah lumayan meringankan ya. Tapi ini ya soalnya kalau misalnya dibahas juga machine learning seperti klasifikasi dan lain-lain itu materi awal hangus ya, hangus. Intinya nggak ada yang ingat tentang crawling, nggak ada yang ingat tentang apa namanya itu apa namanya SQL alchemy, nggak ada yang inget, jadinya rugi seolah-olah gitu ya. Jadinya saya ingin mempertahankan itu, jadinya
itu kenapa saya nggak dalami di sini gitu ya. Oke, itu barangkali ya. Jadinya ini ya Spark White Paper sebenarnya jadinya baru 2010 ini baru banget ini ya. Jadi baru 2014 top level ya framework Spark mirip dengan MapReduce ini processing fault tolerance dan commodity network ya sana. MapReduce yang mulai dengan sistem yang general batch processing. Dua batasan kesulitan dalam program MapReduce ya susah ya. Susah jadinya banyak kesulitannya, terus batch tidak cocok untuk ini ya. Tidak cocok untuk semua use case jadinya lebih kalau kenapa nggak sekalian bikin bahasa program tersendiri gitu ya logika di sini. Secara Spark di sini kode size ya Spark library SQL dan lain-lain MapReduce ya stream SQL secara terpisah ya sana. Jadi memungkinkan terintegrasi dengan ini ya Spark ya, third party MapReduce ya. Di Resilient Distribute Database RDD gitu ya. Jadi ini adalah dataset yang digunakan dalam tadi saya selalu lagi bilang database ya dataset ya Spark primary core ya abstraction kumpulan elemen terdistribusi dataset internal eksternal ya paralelkan ke seluruh cluster. Ini paralel otomatis dibikinkan perasaan paralel. Dua jenis operasi RDD ya transformation tidak punya return value ya hanya return point ke RDD hanya dibuat update ya DAG sana ya. Itu intinya tidak ada evaluasi ya saat definisi hanya runtime ya lazy evaluation. Intinya sangat ringan ya sangat ringan. Action punya return value transformation contoh menghitung jumlah elemen gitu ya sana. Itu fault tolerance ya reconstruction transformation buat lineage ya track untuk mendapatkan data yang hilang ya sana. Proses data di load dari Hadoop ya bisa sana filter map reduce action ketika dipanggil ya itu ya DAG di ini ya apa namanya update setiap action ya sana ininya itu field files ya transformation action dan value-nya di extract seperti itu. Jadinya proses fault tolerance jika satu node offline ketika online ya graph evaluasi ulang mana posisi terakhir ya sana caching disediakan ya proses di memori jika memori tidak cukup pakai disk gitu ya. Jadinya otomatis dia menggunakan hard disk sana ya sana konsepnya Hadoop banget gitu ya sana sehingga itu ya jadi paralel ya pemrosesan paralel bisa jadi satu gitu ya. Ini yang bekerja di belakangnya ya. Kalian tidak usah terlalu banyak berpikir, bisa fokus ke pemrograman di sini ya. Terus ini ya distribute dataset ya sana RD immutable ya permanen 3 metode yang membuat RDD paralelisasi koneksi yang ada data yang sudah ada di Spark beroperasi secara paralel. Contoh data array ya di RDD ya dengan panggil metode paralelisasi misalnya return pointer ke RD dataset terdistribusi secara paralel di seluruh cluster ya. Jadi referensi sebuah dataset misalnya HDFS, Cassandra, HBase, Amazon, S3 dan sebagainya ya. Terus RDD ya yang ada metode pertama ya filter RDD baru ya support text ya sequence file dan lain-lain ya Hadoop file format ya sana. Jadi ini bisa jalan di semua operating system dan menginstalnya termasuk yang paling gampang. Ininya download built-in atau bisa menggunakan PIP juga ya kalau untuk Python. Jadinya pip install PySpark itu bisa juga langsung ya. Butuh Java gitu ya. Seperti itu. Di sini Spark Job ya skala Python ya sana Spark Shell skala Python jadinya itu ya bisa juga nanti menggunakan Jupyter Notebook nanti saya kasih tahu caranya ya sesuaikan dengan versi Spark native Java 8 ya sana Lambda Gap Java dan skala gitu. Ininya kemarin saya install 2 jadinya Java 7 dan Java 8 Java 8 untuk yang ini saja gitu ya. Oke itu sekian tentang teorinya sekian terima kasih ya.